Hai, ketemu lagi dengan Numlajah. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan tugas PKWU kelas 11, yaitu PKWU budidaya, di mana tugas ini hanya dikerjakan dalam satu lembar kertas saja dengan template yang bisa diubah-ubah isi dari box masing-masing boxnya. Ya, kira-kira ini bisa disebut sebagai model kanvas, ya semi-semi model kanvas, di mana nanti dari satu lembar kertas ini sudah bisa menggambarkan bagaimana ide mengenai proses pembuatan pupuk sederhana di rumah menggunakan bahan-bahan sampah atau bahan-bahan yang sudah tidak digunakan di rumah alias dibuang. Nah, dari bahan-bahan yang dibuang ini nanti bisa bermanfaat untuk kesuburan tanaman, nutrisi tanaman, sehingga ide-ide itu bisa dicari di banyak sumber, baik itu di internet, di buku cetak, di majalah, dan yang lain-lain. Jadi, tugas ini itu adalah mengajak berproses, mencari literatur, jadi melakukan literasi, kemudian menuliskannya dengan kalimat-kalimat sendiri ke dalam beberapa esensi yang ada di dalamnya dengan menggunakan template kanvas sederhana. Satu lembar saja. Bagaimana cara proses pengisiannya? Ikuti video berikut ini. Let's go. Sebentar. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Cuci tangan. Let's go. Oke, awal-awal saya mau coba browsing dulu menggunakan mesin pencari Google. Saya mau cari cara membuat pupuk ya. Oke, saya coba mau bikin pupuknya dari cangkang telur misalkan. Saya coba pilih yang dari WikiHow ya. Pastikan sumber yang digunakan itu sumber yang memenuhi apa saja yang akan dibuat dalam proses pembuatan pupuk sederhana. Jadi pastikan di sana sudah ada cara pembuatannya, kemudian alat yang digunakan, bahan yang digunakan, dan sumber yang digunakan. Literatur yang digunakan paling tidak itu adalah literatur yang bisa dipercaya. Jangan sampai kita ambil-ambil dari blog yang blognya ternyata tidak terlalu valid, malah dia ambil-ambil dari sumber-sumber lain yang tidak jelas sumbernya gitu. Jadi pastikan kita mengambil sumber yang akurat ya. Saya memang lebih senang menggunakan kata kunci berbahasa Inggris karena ya banyak sekali literasi dan memang kita harus belajar untuk membuat literasi seperti ini sendiri ya. Kita harus belajar untuk membuat sumber seperti ini sendiri. Well, saya sudah cocok. Saya mau membuat pupuk dari cangkang telur. Lalu kita harus memasukkan isi dari proses pembuatan yang ada di literatur yang tadi saya menggunakan WikiHow. Ini salah satu template saja. Jadi template ini bisa diganti-ganti, bisa diubah modelnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan ini beberapa item, ada ide utama, bahan pelengkap, prosedur kerja, alat, lama pembuatan, kelemahan produk, keunggulan produk, sumber yang diambil. Ini item-item ini kira-kira adalah item yang sudah menggambarkan sesederhana itu ide yang akan dilakukan. Jadi poin-poin ini sudah menggambarkan bahwa apa yang akan dibuat, apa yang akan dikerjakan. Nah, mengenai template-nya itu bisa digonta-ganti, namun isiannya ini sudah mewakili. Isian dari item-item ini sudah mewakili. Kita mulai dari ide utama. Jadi ide utama ini maksudnya adalah bisa dibilang ide utama ini seperti tema besar yang mau dibuat. Nah, tadi saya ngambilnya adalah pembuatan pupuk menggunakan cangkang telur ya.
Kira-kira menulisnya bisa seperti ini. Misalnya nanti pembuatannya pupuk itu dari bahan-bahan yang lain bisa ditulis seperti ini, bisa juga dengan kreasi sendiri. Misalnya penumbuh daun dari dari kulit pisang misalnya, atau pengusir cabuk dari kulit bawang merah misalnya. Jadi nanti ide utama ini bisa ditulis dengan kalimat yang lain, frase yang lain. Jadi intinya ide utama ini adalah tema yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan pupuk ini. Nah, karena saya mau membuat pupuk dari cangkang telur, otomatis bahan utama yang digunakan itu adalah cangkang telur ayam. Nanti nulisnya bukan di luar dari box ini ya, nulisnya di dalam box, bukan di luar. Ini saya mau menjelaskan aja cara ngisinya seperti apa. Jadi nanti nulisnya di dalam box ini. Oke, nulisnya di dalam box, bukan di luar dan beri tanda panah seperti ini, tidak. Dan bahan pelengkap yang akan digunakan dalam pembuatan pupuk dari cangkang telur ini, bahan pelengkapnya kita bisa dilihat dari artikel yang tadi digunakan sebagai sumber. Kita cari ya bahan-bahan pelengkapnya apa saja. Misalnya ya, seperti artikel ini, rupanya bahan pelengkapnya itu bisa menggunakan tanah dan juga bisa menggunakan air ya. Nah ini, jadi ini ada tambahan dari air, kemudian juga ada garam. Nah itu adalah bahan pelengkap. Jadi maksudnya bahan pelengkap di sini itu adalah bahan-bahan tambahan yang bisa mendukung bahan utama sebagai pupuknya. Itu bahan pelengkap. Jadi kalau misalnya bahan pelengkapnya ada banyak sekali, maka pilihlah bahan-bahan pelengkap yang sungguh-sungguh mendukung, yang sungguh-sungguh benar-benar menjadi bahan yang harus ada. Itu jika bahan pelengkap itu terlalu banyak, nanti misalnya kolom ini tidak cukup. Gitu ya. Jadi bahan pelengkap yang kebetulan digunakan dalam proses pembuatan pupuk ini adalah, lalu alat yang digunakan, kita lihat alat yang digunakan di sini. Itu ada baskom untuk meletakkan isian telurnya, jadi isian telurnya jangan dibuang. Kemudian baskomnya yang satu untuk meletakkan isi telurnya, yang satunya untuk cangkang telur. Kemudian ada baskom, terus sendok untuk ambil cangkang telurnya, terus panci, kompor atau panci, terus gelas jelly ya atau toples, sprayer. Udah, itu alat-alat pelengkapnya. Jadi nanti di literatur yang digunakan, kalian cari alat yang digunakan dalam proses pembuatan pupuk. Jika literaturnya tidak menyebutkan alat yang digunakan, jangan dipakai literaturnya, ganti, cari lagi literatur yang lain, cari sumber yang lain. Jadi alat yang digunakan di sini kita tulis pada kolom yang ada di sebelah sini. Next, selama pembuatan kita lihat 25 jam. Jadi saya nanti akan tulis 1 hari dalam kurung 25 jam. Jika literatur atau artikel yang kalian cari tidak ada lama proses pembuatan, ganti aja artikelnya. Banyak kok artikel yang berseliweran di internet, ya kan? Gitu. Terus prosedur kerja. Prosedur kerja ini nanti kita bisa membuat atau menggunakan kalimat kita sendiri tanpa mengubah esensi dari prosedur kerja yang sudah ada di dalam artikel yang kita ambil. Jadi esensinya jangan diubah. Misalnya cangkang telurnya harus dicuci, terus kita skip langkah ini, itu tidak boleh. Jadi maksudnya kalimat dia mengatakan bahwa harus dicuci, ya kalimatnya itu bisa kita ubah-ubah bentuknya tanpa mengubah esensi. Sehingga nanti dari langkah atau prosedur kerja kita bisa mengecek, bisa mengcopy dari artikel yang kita gunakan sebagai sumber.
Prosedur kerja itu bisa diringkas saja. Jadi kalau box segede ini nanti bisa beri garis tambahan ya, bisa diberi garis tambahan begitu supaya ini bisa ditulis. Dan nanti kalau tidak cukup, nah boxnya bisa diperbesar, kembali. Dan ingat, ini kalimatnya bisa menggunakan kalimat kita sendiri tanpa mengurangi esensi yang ada di dalam sumber atau artikel. Kalau kelemahan produk, kira-kira kita bisa melihat sisi yang agak lemah sedikit dari pupuk ini tuh apa. Bukan kita mau cari yang negatifnya, jelek-jeleknya, bukan. Jadi maksudnya kita mencari kelemahannya supaya jika pupuk ini diaplikasikan pada tanaman, setidaknya kita nanti akan tahu apa yang harus dikombinasikan di situ. Tujuannya mencari kelemahannya seperti itu. Dan dari artikel yang saya baca ini, kelemahannya adalah dia harus didinginkan dulu sesuai dengan suhu normal. Dan selain itu juga dari pupuk yang dibuat ini, jika di air yang sudah disimpan itu terjadi kontaminasi, maksudnya tumbuh jamur, kemudian istilahnya airnya udah basi, terus kita gunakan sebagai pupuk, disemprotkan ke tumbuhan, nah justru tumbuhannya bisa jadi dia juga kena kontaminasi. Itu menurut saya adalah salah satu kelemahan dari pupuk dari cangkang telur ini. Ini kelemahannya boleh 1, boleh 2 juga boleh ya, tapi harus ada. Kita harus cari kelemahannya apa. Well, untuk keunggulan dari produk pupuk yang saya baca ini, menurut saya pupuk ini sangat mudah untuk dibuat di rumah karena bahan-bahannya yang begitu sederhana. Kemudian juga murah. Bahannya adalah bahan buangan, sampah. Pupuk ini mengandung nutrisi, terutama kalsium yang begitu dibutuhkan oleh tanaman. Dan yang terakhir adalah sumber. Pembuatan sumber ini kita akan menggunakan cara penulisan sumber menggunakan hierarki pada penulisan makalah atau karya ilmiah. Cara pertama adalah kita cari dulu nama penulisnya di artikel yang kita gunakan. Biasanya nama penulis itu ada di bagian atas, di awal dari artikel, di bagian akhir. Nah, kebetulan dari artikel ini ada di bagian atas, Andrew Carberry MPH. Nah, kalau misalnya tidak ada penulis pada artikel kalian, maka ganti aja ya, sumbernya diganti. Jadi harus ada nama penulisnya. Baik, cara menulis nama itu nanti menggunakan hierarki dalam karya ilmiah atau karya tulis. Karena tadi nama penulisnya itu adalah Andrew, ini ya, namanya adalah Andrew Carberry, maka Carberry-nya yang ada di depan, nama keluarganya ada di depan, terus Andrew di belakang, Carberry, Andrew. Kalian semua pasti sudah tahu cara menulisnya ya. Carberry, Andrew, kemudian titik. Setelah itu tahun dia menerbitkan artikelnya. Oke, ini tahun terbitnya adalah 2020. Pastikan di artikel kalian juga ada tahun terbitnya. Jadi kita tulis di sini 2020. Kemudian tulis judul dari artikel yang kita sadur. Ini kalau diketik itu harus miring judulnya, cetak miring atau italic. Karena ini ditulis, maka penanda miring tadi itu diberi tanda dengan memberi garis bawah pada judul. Karena ini ditulis tangan, kalau diketik itu dimiringkan. Tugasnya ini kan wajib ditulis tangan, ya lebih afdol ya. Kemudian koma, lalu dalam kurung online, kurung tutup. Kata online ini menandakan bahwa sumber yang kita ambil adalah sumber online. Makanya harus ada penanda online. Setelah kata online dalam kurung, koma, kurung buka, alamat websitenya.
kita bisa ambil dari artikelnya. Ya, ini alamat website. Dan itu bisa kita pindah dan kita tulis pada kurung tutup, koma, diakses. Diakses itu adalah diaksesnya tanggal berapa kita mengakses sumber tersebut. Nah, diakses. Yang perlu dicermati adalah penulisannya ini saya gunakan kan beberapa baris, jadi nanti menyesuaikan dengan ukuran kolom atau box yang ada. Jika itu jumlahnya beberapa baris, maka baris pertama kan seperti ini. Baris yang kedua itu ditulisnya itu 4 huruf di bawah, ya, 4 huruf di bawah. Nah, seperti inilah cara membuat sumber, sehingga pastikan sumber yang digunakan, literatur yang digunakan itu ada nama penulisnya, ada tahun, judul otomatis, ya. Jadi sumber yang baik itu adalah sumber yang mengandung informasi yang kita butuhkan dalam pembuatan atau pencarian kajian terhadap sesuatu yang mau kita buat. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran untuk pembuatan ide pupuk sederhana menggunakan model, ya, yang saya anggap model template ini bisa dicontoh. Kalau mau membuat template yang berbeda silahkan, tetapi isinya ini sudah mewakili bagaimana cara mudah untuk membuat sebuah produk, yaitu pupuk organik di rumah sendiri. Oke, semoga bisa membantu ya dari tutorial cara pembuatan ide pupuk sederhana di rumah.